supranatural ya. Jadi bukan dengan cara yang natural. Nah, jadi di sini itu pengurapan itu atau masyiyah atau dalam bahasa Arabnya menjadi al-masih itu bukan hanya sekadar menggosok begitu. Itu ada maksud dan arti dan tujuan daripada pengurapan dengan minyak itu atau menggosok atau menyiram dengan minyak itu. Nah, maksud tujuan itu yang dikatakan jadi saya lebih suka mengatakan yang diurapi itu yang ditahbiskan atau yang dibaiat. Itu lebih cocok saya kira. Nah, kalau mengenai minyak itu atau penggosokan atau penyiraman itu hanya suatu prosesi. Tetapi intinya di situ bahwa dia itu dibaiat. Atau kalau di dalam bahasa Inggris kan sering dikatakan anointed. Nah, pengurapan itu kalau di Alkitab bahasa Inggris ataupun di buku-buku yang lainnya atau mungkin Al-Quran juga itu kata anointed itu ya disejajarkan dengan kata mengurapi. Nah, anointed one. Jadi waktu orang itu diangkat sebagai presiden itu dikatakan suksesor ya, suksesor atau anointed. Nah, contohnya waktu presiden Korea Utara itu kan ya sangat menonjol karena apa? Karena dia kan jangka waktu peralihan dari satu presiden ke yang berikutnya kan terlalu panjang, lama sekali. Nah, jadi waktu pindah ke Kim Jong Un itu semua koran itu atau semua media massa atau media online atau apa namanya? Ya, media online itu menulis bahwa inilah the successor atau anointed one. Jadi dua kata ini yang sering digunakan di media-media massa. Ini Kim Jong Un itu adalah the anointed one atau the successor. Nah, jadi dua kata ini sama. Suksesor ini kan sama juga dengan baiat itu ya atau pentahbisan. Nah, itu mengenai Mesias, kata Mesias atau Al-Masih itu pengertiannya yang saya tahu. Nah, kemudian ya saya kira cukup itu aja dulu. Berdinamis mungkin kita minta juga tanggapan dari Bang Fahmi yang tadi terlibat dalam diskusi. Silakan Bang Fahmi, apa yang bisa ditanggapi? Enggak, tadi Mas Bambang itu mau ngomong tadi. Mau ngomong dia. Mas Bambang. Silakan Mas Bambang. Ya, gini apa namanya? Supaya kita tidak asumsi ya kan. Tolong ditunjukkan di mana proses pengurapan Yesus itu di dalam Bible. Itu Yesus ya atau nabi yang lain maksudnya. Kalau Yesus ya. Ya, jadi kan katakan Mesias itu kan diurapi. Seperti tadi yang Anda narasikan bahwa apa namanya Mesias itu kan diurapi. Jadi ada yang namanya anointing ya, pengurapan. Nah, ya sekarang Anda tunjukkan sama kita di sini dalilnya di mana Yesus itu diurapi sebagai Mesias atau sebagai nabi atau sebagai rabi atau sebagai utusan atau apapun lah. Nah, Anda tunjukkan nih dalilnya nih Yesus itu diurapi gitu loh. Ya, silakan Pak. Silakan Bang Alpa untuk merujuk kepada referensi yang Bang Alpa imani bahwa ada misi Yesus diurapi. Di mana kira-kira di dalam kitabnya Bang Alpa. Silakan Bang Alpa. Halo. Ya, itu ada di dalam Lukas 4 ayat 18. Lukas ayat 18. Itu kan nubuatan Yesaya, Pak. Yesus itu mengutip perkataan Yesaya. Iya. Yang saya tanyakan jadi adalah tadi kan prosesnya. Sudah saya jelaskan. Esensi daripada prosesi itu adalah Roh Tuhan. Nah, jadi esensinya itu yang tadi sudah saya jelaskan panjang lebar bahwa ketika Daud diberikan dengan minyak saya itu tahu, dikatakan maka oleh Samuel, saya tahu itu, saya tahu. Kalau prosesi secara ritual itu ya enggak perlu itu. Karena Yesus sendiri mengatakan Roh Tuhan, sebentar, Roh Tuhan ada padaku. Nah, dengan apa dia diurapi? Dengan Roh Tuhan, bukan dengan minyak biasa. Nah, Anda bisa saja diurapi dengan minyak, tapi belum tentu Roh Tuhan itu ada pada Anda, kan begitu. Nah, jadi inti daripada pengurapan itu adalah Roh Tuhan. Nah, pengurapan dan minyak itu adalah lambang daripada Roh Tuhan. Jadi ketika seorang ditandai dengan minyak,
Nah, roh Tuhan ada pada dia. Oh gitu. Jadi kalau Begitu. begitu pada waktu Daud melawan Goliat itu roh Tuhannya di mana Pak posisinya? Iya, maksudnya gimana? Loh, Ya Anda ada kan pada dia. pasti Anda tahu ceritanya tentang Daud dan Goliat, ya kan? Jadi ketika Daud itu diurapi menjadi raja, kan dia nggak langsung jadi raja. Lalu ketika Daud berada di medan perang, lalu dia Iya, mendengar masalahnya di mana? dari Ada pada dia Goliat. tentunya. Loh Mungkin iya, pendapat jadi Anda kan ada di mana? berarti Ada tadi Anda di dalam, mengatakan, iya gini loh, ya ada pada dia. tadi Anda menarasikan ya kan, Anda menarasikan bahwa ya kan urapan atau minyak urapan itu ya kan Iya. tidak berlaku pada Yesus gitu loh. Ya kan. Nah, lalu Anda Maksudnya mengatakan juga gimana? Pak, loh, tadi Anda Yaitu mengatakan gitu loh. prosesi. Ya, prosesi Esensinya adalah ya roh oke, Tuhan. betul. Tapi Yang sudah saya Pak, jelaskan panjang lebar itu kan roh Tuhan. iya, saya tahu Nah, tadi. Saya sudah menangkap narasi Anda gitu loh. Ya kan. Yang jadi pertanyaan saya adalah ketika Daud itu setelah dia diurapi oleh minyak urapan oleh Samuel, ya kan. Lalu ketika dia berada di medan perang dan menghina dan melawan Goliat. begini ya, boleh saya ya pertanyaannya diulang-ulang terus itu aja. Nah, jadi saya langsung aja jawab ya supaya tidak diulang-ulang. Jadi begini, inti daripada pengurapan itu adalah roh Tuhan. Tidak semua nabi itu harus menjalani prosesi yang seperti itu. Mungkin terkecuali raja dan imam. Karena itu memang imam itu harus dideklarasikan. Begitu juga raja. Tetapi seorang nabi itu intinya bahwa roh Tuhan ada pada orang itu. Contohnya ya Samuel. Samuel itu tidak dilakukan hal yang seperti itu. Hanya saja orang Israel tahu dia itu seorang nabi ketika dia bisa mengucapkan hal-hal yang akan datang dan hal-hal itu terjadi di situ. Kemudian ya dia bisa banyak hal-hal supranatural itu yang juga dilakukan oleh Samuel ya. Begitu. Jadi itu pengurapan. Jadi dia itu nabi karena dia diurapi oleh roh Tuhan. Ya, sekarang gini roh aja. Tuhan itu gini Pak. Ya, silakan. Yesus itu punya gelar Mesias itu sebenarnya dipakai untuk apa? Gitu loh. Anda ya, tahu nggak tentang gelar Mesias itu? Ya, itu untuk tujuan penyelamatan. Oh, gitu. Itu yang dinantikan oleh orang Yahudi. Untuk apa? Coba untuk apa Yahudi menantikan yang diurapi untuk apa? Silakan. Ya, dia memang raja, Pak. Maksudnya gimana? Loh, Yahudi mempercayai bahwa Mesias itu harus raja. Iya, harus raja. Terus untuk apa raja itu? Lah, sekarang saya kan kembali lagi dari pertanyaan saya gitu loh. Iya, Ya kan? kalau Yesus Anda belajar itu kan Yesus, untuk mengadakan pembebasan. ya, Tapi bagi mereka itu pembebasan bagi bangsa mereka, bukan secara rohani. Kalau secara rohani dalam kekristenan Yesus itu melakukan penyelamatan ya, pembebasan, jangan penyelamatan ya, pembebasan dari dosa. Nah, tapi kalau orang Yahudi itu beda, pembebasan bangsa mereka mungkin dari penindasan atau hal yang semacam itu. Begitu. Oh, begitu Pak ya. Berarti kalau begitu Anda nggak baca kitab Yesaya dong kalau gitu. Maksudnya gimana? Yo. Yesaya silakan sebentar. Yesaya mana? Coba. Ya, Itu nanti saya baca. Orang Yahudi percaya bahwa Tuhanlah-nya mereka adalah penyelamat mereka. Iya. Betul. Terus di Ya, dalam kitab Wahyu juga dikatakan dia disembah. Bukan Tuhan. Sekarang itu pakai. Sekarang Anda tanya sama saya, dia memakai kata apa di situ? Di mana? Loh, di kitab Wahyu itu tadi Anda tadi kan mengutip kitab Wahyu ya kan, bahwa Yesus nanti akan disembah. Lah dia memakai kata apa? Proskoneon atau apa? Coba dibuka dulu Bang Alpa, kitabnya dibuka dulu. Bang Alpa buka, nanti dipelajari.
Oke. Bang Alfa lagi cari Alkitab atau lagi membaca Alkitab? Sebentar ya. Ya, ada. Nah, sebentar. Jadi begini, supaya tidak mungkin apa namanya waktunya itu terbuang percuma ya. Ya yang dipersoalkan kata menyembah ini ya. Sedangkan yang pembahasan kita itu bukan ke situ ya. Oke, ya udah. Mungkin Sama yang lainnya skip dulu ya, Pak sebentar ya. nanti saya Ya, ya sambil saya saya nyimak aja cari. dulu ya. Oke, saya nyimak dulu, Nah, Pak. sebentar sambil mungkin saya cari ya silakan kita lanjutkan aja dulu ya. Oke, mengenai tadi yang dipersoalkan apa ini? Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai apa? Gini loh Pak, ya dari pertanyaan Yang saya diurapi? pertama, ya gini loh ya, pertanyaan saya pertama itu adalah Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya di Oh, mana sudah saya tunjukkan tadi kok. ya itu kan perkataan dari Yesaya Pak. Nah, saya sudah jelaskan bahwa pengurapan itu intinya adalah Roh Tuhan. Jelas otoritasnya. Nah, tapi kalau nabi itu ya agak spesial. Oke. Kalau gitu Daud Begitu. itu nabi atau juga raja Pak? Menurut Bapak? Ya Daud raja Israel. Nabi juga Dia memiliki karunia, sebentar, dia memiliki karunia kenabian. Nah, di zaman sekarang itu tidak ada lagi nabi. Karena nabi-nabi itu sudah tertulis di dalam perjanjian baru bahwa sebentar, nabi itu sudah ditulis dalam perjanjian baru hanya sampai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu nabi terakhir. Ada di dalam perjanjian baru. Jadi sekarang itu pun masih ada karunia kenabian karena masih ada nubuatan oleh Roh Kudus. Tetapi tidak ada yang namanya nabi, yang ada adalah karunia kenabian. Oke. Nah, itulah yang dimiliki oleh Daud. Itu kan pertanyaan Anda. Saya jawab sesuai dengan pertanyaan Anda. Sekarang ini Pak, silakan. Karunia kenabian itu ya siapa yang memperkenalkan? Jawatan Ya, kenabian, jawatan dalam jemaat itu siapa yang memperkenalkan Pak? Ya, ada jawatan rasul, ada jawatan kenabi. Loh, Pak, jawatan dalam jemaat, jawatan dalam jemaat itu ada 5. Ya, ada nabi, rasul, guru, penginjil, perasulan, ya. ada jawatan kenabian, ada jawatan gembala, ada jawatan guru, ada jawatan penginjil. Itu namanya karunia, Pak. Gitu loh. Yang kita tanyakan adalah Anda mengklaim bahwa kenabian itu stop sampai pada Yohanes. Ya, ada ayatnya. Sedangkan di dalam PB itu kan ada 10 nabi. Ya kan? Karunia kenabian itu. Anda bisa yakin sejauh yakin mana kalau sudah saya 10, jelaskan itu karunia kenabian. Ya, saya ikuti. Kalau begitu Daud itu punya gelar nabi. Apakah iya, dia itu karunia nabi. Karena begini ya, saya jelaskan ya, yang dimaksud nabi di situ dia memang mempunyai nubuatan juga. Tetapi yang menonjol di dalam kehidupan Daud itu dia sebagai raja. Sedangkan yang melayani dia sebagai nabi itu, dia kan kalau minta petunjuk itu ke Samuel sama ke Nathan. Jadi dua orang ini yang sebagai nabi di zaman Daud itu. Karena Daud itu nanya ke mereka. Kalau di dalam Mazmur dia itu ada yang pada akhirnya menjadi kenyataan, menjadi seperti suatu ramalan. Nah, itulah yang disebut bahwa Daud itu di situ sebagai nabi. Begitu. Itu yang perlu dipahami. Dia tidak diketahui sebagai nabi di zamannya dia. Oh, Nabi Daud, yuk ke Nabi Daud. Nah, ada yang diketahui nabi di situ Nathan sama Samuel. Jadi perspektif Bang Alfa. Nah, gini Pak, tunggu nih sebentar. Nah, ada orang yang menyebut Daud itu Pak. nabi di zamannya dia. Nah, ada. Oke. Sekarang gini, ketika Yesus itu berumur 8 hari untuk disunat, ada 2 nabi. Jangan pindah-pindah.
pertanyaannya loncat sini, loncat Loh, sana. saya nggak sini Pak gitu loh. Anda itu mengklaim ya kan, mengklaim itu bahwa tentang urapan ini ya kan, ya kan, itu apa namanya? Anda apa ya istilahnya itu? Kok saya katakan itu apa? Standar ganda, Standar gitu loh. ganda. Iya, sekitar Kalau gini di loh. Islam siapa yang diurapi? Saya tanya. Siapa yang diurapi di Islam? Ini Pak, ya di Islam tuh nggak ada istilah Saya tanya dulu. urapan gitu loh. Loh itu kok Al-Masih itu apa maksudnya? Mengusap. Iya, dapatnya dari mana? Sempit sekali kok ajaran Islam. Loh, kenapa Itu nggak kok loh? istilah Ibrani itu istilah Ibrani. Anda itu kalau ditanya apa sunat itu Anda tidak mengerti, ditanya urapan juga Anda tidak mengerti. Sunat itu tahu Pak saya. Saya mengikuti Mila Ibrahim kok. Nah, sekarang Mila perkataan itu Anda artinya apa? Mila itu artinya apa? Mila. Loh, ajaran Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Itu di dalam kisah para Rasul 7 ayat 8 di situ dalam bahasa Ibrani di situ dikatakan Brit Milah. Tahu nggak apa kamu itu Milah? Brit Milah, Brit Milah Abraham. Di situ ada Milah Abraham. Ada nama Abraham disebut di ayat 7 di Rasul 7 ayat 8. Sebentar jangan dipotong, kamu ketakutan ajaran kamu. sunat Pak, gitu loh. Itu Nah, Pak yang ada. sunat. Loh, nggak ada gimana? Anda memang tahu dari bahasa Ibrani dari mana? Sebentar. Itu bahasa Ibrani. Milah. Milah itu perjanjian. Oke, Bang Fahmi. Kalau sebentar saya tanya ke kamu ya, Kalau sunat itu bahasa Arabnya apa? Anda kan tadi nanya, sekarang saya nanya dulu. Sunat bahasa Arabnya apa? Hitan. Gini Pak, gini. Anda enggak gini, Anda ini gini. Sebentar, kita buka dulu bukan ayatnya. Gini. Kita share ayat. Jangan. Kita share ayat. Kitan. Sebentar, kita buka dulu di Kisah Para Rasul 8 7 ayat 8-nya, 7 ayat 8. Kalau bisa ada yang share kan ya, supaya kita jangan ngawur ya, kita pakai data ya. Oh iya, silakan. Ini apa? Rasul 7 ayat 8. Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Kisah Rasul 7 ayat 8. Kisah Rasul 7 ayat 8. Nih, saya tunjukkan Pak, nggak usah khawatir. Langsung aja kok saya. Kan gini juga loh Bang Bilun. Kalau termasuk Abraham juga panutannya para nabi juga. Ya, sebentar. Ini ayat tentang sunat ya. Nah, saya bicara ayat benar, Alkitab tentang sunat. Benar. Sampai memprotes kita sunatnya orang Muslim kan gitu. Enggak. Ayo kita buka dulu. Berarti Kisah Muslim Rasul kan 7 ayat mengikuti 8. apa yang dijalankan oleh saya nak protes. Saya nak protes. Masalahnya di situ apa? tertulis. Oke. Nilai, Jadi begini nilai aja. Itu apa? Oke, begini. Saya yang share ya. Sebentar. Mana nih? Ya, bisa kelihatan. Oke, Ya, kelihatan. Lalu lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Nah, pengantin darah di sini dalam bahasa Ibrani ini karena mengingat sunat ya, ini sini perhatikan ada kata sunat di sini ya. Pengantin ini katanya bahasa Ibraninya khatan damim. Jadi itu khatan damim. Nah, kemudian kata sunat ini, apa ini? Ini milah. Ini terbalik di dalam Islam itu, sunat itu menjadi khatan. Kemudian yang dinamakan milah ya, sebentar. Pak Bilun, saya tak jelasin terkait. Sebentar. Milah ini bahasa itu bukan Ibrani. sunat saja. Sebentar, Pak. Sebentar ya. Saya buka Tauhid juga milahnya Abraham, bro. Sebentar. Lemolet. Ini sunat ya, ini lemolet ya. Kalau ini
sebentar ya. Menu. Ini Bang Fahmi nih, tolong di apa? Khatan ini ya, kami bisa baca ya, Khatan Damim. Bisa baca ya, ini Khatan Damim ya, Khatan Damim ini yang saya blok. Kelihatan ya? Khatan Damim ya. Kalau ada yang keliru ditanggapi aja langsung Bang Fahmi. Sebentar, saya selesaikan ya, saya selesaikan. 7 ayat 8. Ini bisa kelihatan 7 ayat 8 ya. Sebentar ya, 7 ayat 8. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Demikianlah Abraham. Sini perhatikannya ini sebentar ya. Kata Abraham itu perhatikannya Abraham nih. Tadi kan katanya Mila Ibrahim. Nah, di sini perjanjian ini Brit. Bahasa Ibraninya ini Milah. Itu kalau di Ortodoks Yahudi terjemahannya kayak gini nih. Nah, Ortodoks Yahudi sebentar ya. 7 ayat 8 ya ini ya. Saya salah ya ini. 8. Abraham, Ebinu, Ishak, Milah. Nah, ini kata Milah. Bisa kebaca ya? Iya. Nah, jadi Milah itu Milah itu dalam bahasa Ibrani sunat. Lemolet atau Milah ya, Milah. Brit Milah, perjanjian sunat. Nah, jadi Milah itu sunat bahasa Ibrani. Nah, di dalam Islam kenapa bisa terbalik begitu? Ini kan menandakan bahwa Muhammad itu menjiplak aja. Menjiplak bagaimana? Nah, sama dengan kata tadi. Kan tadi kita bahas kata Al-Masih ya. Masih itu yang digosok ya. Kalian nggak ngerti itu. Ngerti kalian itu. Kembali ke tradisi Yahudi. Makanya kenapa kitab Tanakh itu orang Yahudi itu ditempelkan ke kitabnya orang Kristen. Kenapa? Karena untuk mendukungkan bahwa inilah yang digenapi oleh agama Kristen, oleh ajaran Kristen ya, bukan ajaran Kristen. Harusnya Islam itu kalau mengatakan bahwa Muhammad itu datang menyempurnakan ajaran, harus ada perjanjian lama itu disatukan. Ampun deh. Bagaimana ada? Silakan. Ini loh Kang Nah, Pilo. jadi begitu. Jadi jelas ya kalau kamu katakan Mesia itu digosok, itu sempit sekali ajaran Islam itu, nggak ngerti apa-apa. Lihat aja dulu ke orang Yahudi, baru Anda tahu kan. Kalau digosok apanya? Untuk apa digosok? Nah, itu kalian nggak bisa jelaskan. Untuk apa disunat? Kalian juga nggak bisa jelaskan. Ini tak jelasin Sunat siapa itu? Apa? Tak jelasin dulu. Bahasanya aja kebolak-balik gitu. Kamu tuh jangan framing. Silakan. Apanya? Anda kan sudah lihat datanya tadi. Mungkin itu Mas Bambang tuh kayaknya mau nanggapin tuh. Nah, ya gini. Aku jadi bingung. Gini aja Pak, ya kan. Ya bingung dong kebalik-balik. Bukan. Mila kok kamu bilang ajaran? Mila itu sunat. Nah itu bahasa apa? Mila itu sunat, bahasa Ibrani. Sekarang gini. Khatan itu apa saya tanya? Khatan itu pengantin laki-laki menurut sunat yang dilakukan terhadap Musa. Itu gini Pak ya. Dengar. Saya kasih waktu saya cuma 2 menit aja. Makanya kalian bingung kan kata Allah itu tidak ada Allah kecuali Tuhan kok. Gini bolak-balik juga. Enggak, gini. Kasih saya waktu 2 menit Pak untuk menjelaskan sama Anda. Silakan. Ya, Anda duduk manis ya kan, pegangan kursi ya kan. Jangan sampai terjatuh. Silakan Anda dapatnya dari mana? Gosok-gosok. Kamu itu framing aja itu Pilo. Nah, gini Pak Amir, gini ya kan. Lanjut. Oke. Setelah itu adalah memang perjanjian sunat kalau di dalam bahasa Ibrani. Ya kan. Oke. Anda harus yakini, harus Anda terima, tidak terima. Pada kenyataannya adalah ya kan, sunat itu ya kan bukan oleh Muslim. Kenapa kami melakukan sunat? Karena kami yang pertama karena memang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua adalah kami ya kan itu menyembah Tuhannya Abraham. Siapa Tuhannya Sakaria dulu? Sakaria kan ada di dalam Al-Quran. Siapa Tuhannya Sakaria? Saya tanya. Ya Allah Pak.
Oh, loh, kenapa namanya bukan Sakaria Allah? Sakaria Yahweh itu. Tuh. Sakaria itu. Oke, Bukan sekarang Sakaria Allah. ya, sekarang Sakaria itu pakai Apa bahasa apa, Allah Pak? itu tidak maha tahu? Saya tanya, apa Allah tidak maha tahu? Loh, mau Allah Maha tahu, Pak, gitu. Anda yang Loh, kenapa yang Allah nggak nak tahu kalau Tuhan yang disembah oleh Sakaria itu Jehovah, Sakaria Yehova itu Tunjukkan namanya, sama bukan saya Sakaria Allah. literasinya. Gini, tunjukkan sama saya bahwa Musa itu menyembah Yehova. Maksud Anda gimana? Tunjukkan sama saya literasinya bahwa Musa itu menyembah Yehova. Menyembah Yehova. Memang Tunjukkan. Tuhannya itu kok. Mana tunjukkan Di literasinya? Alkitabnya memang begitu. Tunjukkan sama saya YTVV. literasinya. Yang mana? Maksudnya gimana? Yang mana? Maksudnya gimana? Yang Anda minta ini Musa saya kurang itu ngerti cuma, pertanyaannya. Iya, saya Anda kurang ngerti. baca di Diperjelas dalam saja, Keluaran, ya kan? Ketika Musa bertanya kepada siapa, aku diutus oleh siapa? Ya kan? Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Titik. Ada disebutkan nama di situ. Anda memotong ayat nih. Di situ Mana? disebutkan Mana? Tuhan, Allah, Abraham, Ishak, Yakub. Coba Keluaran berapa? Ayo. Nanti saya juga, tapi Ya tunjukkan aja. aja. Saya lebih apa Sebentar. daripada Anda kok, gitu loh, Bible Anda. Iya, tulisannya kan Tuhan, Allah, Abraham, Ishak, Yakub. Bukan Allah, Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan, Allah, Abraham, Ishak, Yakub. Jadi ada nama Tuhan di situ, Yod-Heh-Vav situ. Ya sudah, terserah, Mbak. Sudah, segini. Ketika Musa Kita ditanya, buka aja ayatnya. Kita ya buka udah, aja ayatnya. gini. Ketika Musa ditanya, ya kan, ya, ketika Musa bertanya kepada siapa aku diutus, ya katakan ya udah, saya ikuti Anda aja. Allah, Abraham, Ishak, Yakub. Ada nggak di situ kata nama di situ? Tuhan, Allah, Abraham, Ishak, Yakub. Makanya dibuka ayatnya. Ya sudah, Sebentar saya carikan. saya sebentar tadi saya mengikuti logika Anda. Adakah Tuhan memperkenalkan namanya di situ? Gor. Sebentar, saya buka ayat ini. Saya buka ayat. Anda enggak bisa. Sebentar. Musa aja enggak menyembah Yehova kok. Anda Nggak, kok bisa ngomong saya gitu? buka ayatnya. Mana Saya buka buktinya ayatnya. gitu loh. Musa enggak menyembah Yehova. Gitu loh. Yang Anda minta tadi di mana? Allah, Abraham, Yang Ishak, mana Yakub. gitu loh. Anda tunjukkan sama saya Musa menyembah Yehova. Tunjukkan sama saya di mana literasinya. Gitu loh. Sebentar. Saya lagi buka ayat ini. Ya buka aja. Saya share aja ya. Saya share. Anda buka dari Kejadian sampai Wahyu itu loh. Kalau ada Musa menyembah Yehova, saya potong tangan saya. Wah. Oke. Tunjukkan sama saya di mana Musa menyembah Yehova. Nah, ini bisa kebaca ya. Ya, mana? Tuhan ini ya. Tuhan, Allah, nenek moyangmu, Allah Abraham, terus Ishak, Allah Yakub. salah saya ngomong gitu. Sebentar, ini apa? Ini apa yang ini? Tuhan. Ini. Tuhan. Ya. Ada nama Ya, Yehova Tuhan di itu situ. dari kata apa? Mana Yehovanya? Mana nama Yehovanya mana? Ini apa Mana? ini? Yang mana Tuhan. Yehovanya? Anda buka pakai kodek Aleppo. Kodek Aleppo itu yang tanpa nyikut aja bedanya. Lah yang mana kata Yehovanya? Sudah gitu loh. Ini Mana? Elohe Dor. Elohe Aboteiha ya. Elohe ini. Ini nih, saya blok ya, sudah saya blok. Elohe. Yang mana? Mana kata Yehovanya Elohe itu? Aboteiha. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakov. Yang mana Yehovanya? Enggak Ini ada. apa ini? Yang mana? Yod-Heh-Vav ini, Yod-Heh-Vav, Mana? nggak usah pakai Elohe. Yehova. Elohe tapi. Ini apa ini? Yehova itu baru diperkenalkan oleh Musa, oleh Daud, Pak. Iya. Aduh. Ya, mana kitabnya? Anda buka di Mazmur sudah. Ya, tunjukkan aja referensinya. Yehova Berarti itu diperkenalkan Daud. Jehovah Jiri, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom itu siapa yang memperkenalkan? Ya, itu sebenarnya bukan Yehova ya, itu Yod-Heh-Vav itu. Nggak ada Aduh. Yehova. Saya itu untuk mempermudah aja, saya menggunakan kata Yehova, mempermudah Anda.
Nah, silakan. Jadi intinya Musa saja itu Tuhannya ya nggak tahu Ya, namanya. tadi katanya Anda siap potong tangan, kok sudah saya tunjukkan Ya memang gimana? nggak ada. Memang nggak ada tulisan itu. Nggak Tadi ada kan tulisannya kamu kan. katakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ada Ya kata nama di saya situ bilang, ya. ya Tapi ada kok kan di situ kata ternyata ada Yehova. gimana? Yang dimaksud itu Ada nggak kata Yehova di situ? Yehova. YFAV lah. Maksud kamu nada gimana? Anda tuh ngeyel dari tadi itu. Ngeyel apanya? Dijelaskan. Ada tuh. Gitu loh. Apa? Yang Orang mana? jelas-jelas di depan mata semua orang lihat semua tuh gak ada kata-kata Kamu Yehova. baca enggak tadi? Mana ada Kamu kata baca Yehovanya? tadi enggak? Ya mana kata Yehovanya? Kamu bisa baca Ibrani Ya enggak? saya bisa baca. Saya pakai kode Aleppo di sini. Gitu loh. Nah, silakan di-share. Nanti Ya saya juga lihat. sekarang saya tanya sama Kak Anda di mana kata Yehovanya? Kamu jangan bohong. Ini Loh. Iya, kamu katanya Kodeks Aleppo. Silakan dibuka aja. Halo? Ya, tunggu. Halo? Ini lagi dibuka. 315 ya, 315. Yang Anda sebutkan tadi 315 itu. Keluaran. Yang minum kopi dulu. Loh, ditutup lagi. Kayaknya jangan kebiasaan bohong. Ini bukan Aleppo. Yang Bukan mana tuh? pisang goreng ini. Yang Sebentar, mana tuh? 315 ya, 315. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ke 11 itu. Yang kata ke 11 itu YFAV itu. Sama lainnya aja. Ya, kamu bisa baca enggak? Ya, Itu sama lain aja, persoalannya. saya menyimak aja udah. Oke. Kalau saya Bang nguji Fahmi. kamu, kata ke 8 apa? Nggak bisa Mana baca. Bang Fahmi? Oh, Bang Fahmi di keluar. Potong tangan, berani sekali kamu bicara begitu. Silakan yang lain. Memang Ada saya yang berani, menanggapi? mau Anda sih nggak bisa menyebutkan apa Yehova kok. Iya, ternyata ada kan di situ YFAV Nggak itu. ada. Gitu Nah, loh. Anda nggak bisa baca, coba dibukakan lagi. Gini loh Pak, gini loh. Anda mau ngotot bagaimanapun kita, ya Sebentar kan? ya, sebentar. Ini saya sudah Saya yang rekam, share. gitu loh, ya kan? Sebentar. Saya yang Gitu share. loh. Biar Ini kamu saya nggak rekam ngeyel. dan Anda nggak bisa menyebutkan kata Yehova di situ, gitu loh. Kamu ngeyel kamu. Loh, bukan ngeyel gitu loh. Memang kenyataan memang nggak bisa Anda menyebutkan kata Iya, Yehova di situ. kenyataan kamu ngeyel. Loh, bukan Saya ngeyel itu. baca ini apa? Baca. Kamu ngeyel ini. Baca. Kata apa itu? Sebentar, jangan yang itu. Ini aja. Apa nih? Nggak bisa kan? Aduh, kamu ini. Jangan gitu dong. Nggak bisa apa-apa kamu. Bukan nggak bisa apa-apa. Anda sih nggak bisa apa-apa. Iya, kamu bisanya bohong saja. Loh, nggak bisa bohong. Anda yang bohong sama Kamu saya. bisanya bohong. Loh, nggak bohong saya. Terbukti Anda kamu nggak bohong. saya tunjukkan, nanti Anda nggak bisa Terbukti menunjukkan kamu kok. bohong. Katanya Mana? tadi kan potong tangan. Disuruh Ya, baca memang, aja kamu nggak ya bisa. saya sudah potong tangan. Kalau memang nggak ada kata Yehova, kan saya potong tangan. Kan di situ nggak ada kata Iya, Yehova. tadi kan kamu sudah tunjukin. Yang kamu buka itu ada loh. Mana? Gitu loh. Oke. Silakan Semua yang orang di lain. sini jadi saksinya, Pak. Gitu loh. Nggak ada kata Yehova. Iya, di jadi situ. saksi saya suruh baca kamu nggak bisa apa-apa kok. Mana? Ini masih putaran. Kamu nggak bisa apa-apa. Aja. Saya Silakan. suruh baca Anda nggak bisa. apa-apa. Gitu Ada yang loh. lain? Itu ada tanda nikutnya aja kamu nggak bisa. Apalagi yang Aleppo Codex itu nggak ada nikut. Gitu loh. Anda Aleppo Codex nggak ada nikut itu. Ya Anda ada nikut aja intinya- kamu nggak bisa. Loh, Anda sih nggak Tadi bisa saya suruh baca ada menunjukkan nikut gitu. nggak? Anda Saya nggak suruh bisa baca ada menunjukkan nikut kan, nggak? gitu loh. Nggak perlu saya tunjukkan sama Anda gitu. Anda nggak Kamu bisa pikir ini menunjukkan kata pesantren Yehova tempat gitu. bohong ya? Gitu loh.
Anda nggak bisa menunjukkan kata Yehova di situ, lalu Anda mengatakan lalu membriefing saya. Kamu baca aja nggak bisa. Pakai Bentar, ngikut, bentar, kamu bentar, nggak Pak bisa. Bilun, Siapa yang bilang Pak tadi Bilun. itu? Barusan Bilun? bilang apa Pak Bilun? Bilun? Hah? Pesantren Kamu tempat bohong bicara apa apa tadi? maksudnya? Tempat bohong apa tuh? Mulutmu Bilun. Bilun. Aduh, Oh, jaga saya Bilun pernah di mulutmu itu. pesantren loh ini. Maaf, orangnya itu Bawa bohong. Orangnya pesantren itu pembohong. Hati-hati mulutmu. Iya, dia Bicara lo kan kamu. bohong kan. Coba diralat lagi tuh Bang Bilun. Aku Jangan berusaha kamu bicara nyimak begitu tertib loh. loh Bahwa ya yang tentang Bang Bilun bohong. katakan Pesantren di itu. sini Pasar. banyak pesantren loh ya. Nah tadi dia jebolan Matamu mana? gitu ya. Oh, ini direkam Kamu loh. tadi Jebolan bilang apa? mana dia? Iya Bang Jebolan Bilun jangan mana dia? Mengajar kamu ya? Glenn. Kamu Udah nanti kalau saya kena ini, tam. kamu Makanya dilaporkan jangan sama yang orang. bohong-bohong begitu. Kena loh ya kamu ya. Jangan yang bohong. Kamu tadi Beliau bilang ini apa? mantan misionaris kok gimana? Iya. Yang barusan Saya bohong juga dia. tempo hari kan dibilangin begitu. Sekarang gini, sama kamu Morey, tadi saya juga nggak mengatasnamakan marah-marah. pesantren. Katanya jangan sampai pesantren pembohong. Saya juga ada rekamannya. Jangan kamu kurang ajar ya. Dibilang sama Aku Rizky juga begitu. kemarin Saya, kalau kamu mengatakan memangnya sama kenapa? si Kamu Bambang jagoan terserah. apa kamu? Tapi Oke, kalau Bang mengatakan Bilun, akui institusi saja memang tempat itu orang kesalahan Bang mengaji, Bilun. kau mengatakan Amir, apa pembohong, kamu? Bang Bilun, itu memang Kurang ajar kesalahan itu Bang namanya. Bilun. Bang Bilun melontarkan narasi yang Ya, salah. saya cuma menirukan kemarin juga Rizky bilang begitu. Ini bukan gereja tempat bohong kan begitu juga. Saya ngapain? Iya, tapi bukan Saya juga kan dibilang disampaikan begitu. Ya terus pesantrennya. kenapa balasnya ke sini Pak Ah, Bilun? itu Nah, salah iya. Ini itu, Bang. diskusinya dengan siapa Ya sudahlah, gitu minta loh. maaf Ah, saya. Ya udah, Memang jangan bikin berlepasan. kisruh lah. Saya juga emosi. kalau kok kau bohong mengatakan untuk sama ngeyel Bambang gitu. terserah. Tapi kalau Oke. kau Udah, Oke. Pak Bilun sudah minta maaf. Ya, silakan Biasalah lanjut. itu. Lanjut Bang Bilun itu Bang. Lain Bagus, kali nggak saya sportif. ulangi lagi. Memang Ah. memang itu kesalahan si Rizky Morey. Tanya ke dia. Oh, oke, Kan itu saya bagus. juga dibilangin begitu kok, disuruh baca. Pak Begitu Bilun, memang. Pak Bilun, nggak Usah lanjut usah bagian itu. bawa-bawa nama orang yang nggak ada di Ya. sini. Ya, silakan Iya, lanjut. iya. Sudah minta maaf lah, minta maaf. Mungkin Saya Bang nggak ngulangin lagi. Bang Al Hasan mungkin atau Bang apa? Bertani. Silakan yang lain dulu. Saya kira Albertani. sudah terlalu lama saya. Tadi ada yang lain kan? Siapa ya? Atau ada yang Iya, lain harusnya yang tadi memang sudah dari di stop Kekristenan? karena sudah lari kemana-mana topiknya juga kan. Ya, itu sebenarnya untuk dinamika saja. Jadi kita enggak ini sebenarnya, tapi itu pun teman-teman saya netizen pun nanya juga itu kayaknya Bang Bilun ini belum persiapannya kurang katanya untuk diskusi gitu ya. Tapi justru itu memang kita seperti Ya, bangsa sekali harus lagi siap. saya minta maaf. Tadi saya kelepasan. Itu memang ya saya juga dari gituin. Saya pikir kan Iya, boleh nggak apa-apa. begitu. Dimaafkan Dalam Pak, room saya dimaafkan. pikir Kalau ya, minta saya maaf pikir di dimaafkan dalam Pak. room biasa begituan. Padahal memang nggak boleh kan Jangan. seharusnya begitu ya. Ya, Ya, itu kan Jangan. menjelaskan yang kena banyak. Jadi saya marah. Saya puji Ya, itu saya Bang minta Bilun. maaf lah. Minta maaf Ah. saya. Bagus. Salah lain kali nggak ada lagi yang gitu. Mungkin karena debat-debat Ya, sudah, Pak Bilun sudah minta maaf. Nggak usah diperpanjang lagi. Ya, silakan dilanjut yang lain. Oke. Ada yang mau bertanya dengan apa? Bang Bilun itu Bang Alasan atau yang lain kita ganti orang dulu lah. Yang lain aja dulu, yang lain. Yang lain enggak ada nampaknya nih. Ada yang lain ya? Yang dari Kekristenan. Nggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Atau kita tutup dulu Bang Alif. Lanjut dulu Pak, aku lagi ada yang dikerjakan ini. Ya, ada yang mau tanya mungkin sama Bang Bilun mungkin. Ya, lanjut aja ke pokok bahasan yang lain mungkin. Tanggapan dulu ya. Biar dingin dulu, biar enak. Ya, Oke. Gus silakan. Romli. silakan. Halo Gus Romli. Halo Gus. Mana Gus Romli nggak ada juga. Bang Fahmi nggak ada juga. Kenapa Pak? Kenapa Gus? Baru datang nih Gus. Baru. Kenapa Pak? Monitor tadi nggak? Gus Romli. Wong ada acara saya. Oh. Mungkin Pak Bilun yang mau bertanya atau mau ini. Mungkin Gimana? lebih Belum bagus. selesai. Pak. Memang Belum selesai. Belum. Bang Bilun ini yang bertanya sama Gus Romli itu kayaknya asik jadi. Oh iya. Bang Gus Romli. Ya. Iya. Silakan Pak Bilun.
Cocok saya dengan beliau Yang lain dulu saya. Waduh, nanti gimana lagi? Aduh. Iya, nyanyi-nyanyi Iya, aja dengan saya Gus Pilun. Enak itu. Kasih contoh lah Gus. Iya. Semakin lama semakin panas. Copyright. Ini lagi lab Pak. Oh, Maaf, jangan. ini lagi lab. Copyright. Oh, copyright itu apa ya? Nggak boleh ya? Kena klaim Gus. Oh, jangan. Sama Bang Radit tapi bukan sama YouTube. Loh, kok begitu? Loh, kok aku? Dia pengarangnya dulu Gus. Dilanjut aja. Mungkin Pak Abi Abdurrahman bisa ngelanjutin. Silakan Pak. Amin. Lanjut Abah Radit. Lanjut saya lagi. Ya kalau Pak Bilun yang mau Saya tak kegiatan ditanyakan, lagi. Hah? kalau Pak Bilun yang mau ditanyakan, mungkin kita lanjut. Kalau Pak Bilun mau bertanya, silakan kan. Gitu di sini ada kita rame-rame bisa ini. Iya, Atau sudah. kalau mau buat bahasan baru, boleh. Ini bagus. Ini dari Abu Dhabi, Al-Ghuraba. Bang Bilun ini Kristen apa ini? ya saya dari Protestan memang. Protestan. Ya tadi saya minta maaf. Nggak sekali. apa-apa, Memang tadi, tempo hari si udah. Reski itu kan dia ngatai begitu. Ini gereja Iya. tempat bohong. Ya, Usah diulang-ulang, sudah minta maaf nggak usah diulang-ulang, nanti terlalu kasar kita kayak udah terima. Kalau udah minta maaf, kita bisa membelanya kok kalau Ya. suatu saat nanti ada yang mengatakan itu. Ya, Sudah saya santai nggak aja gitu kok. lagi, Kalau Saya pikir itu biasa, tapi ternyata memang nggak boleh betul-betul. Ya, kita ganti diskusi yang lebih santai lah, lebih ringan. Pak Bilun mungkin ada yang mau ditanya atau apa? Tanya ada apa? Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengar tentang sunat, tapi saya kalau biasa saya dengar itu ada protes tentang bahwa orang Islam itu nggak bisa nggak tahu masalah kurban misalnya. Itu kan juga bisa kita bicarakan sebenarnya, karena saya lihat Pak Bilun sering di Zoom-nya teman-teman Kristen juga, kalau ada perdebatan tentang hal itu kan biasa bicara tentang korban, mengkritisi korbannya, cara berkorbannya orang Islam gitu. Itu bisa ditanyakan Pak Bilun. Ya, saya kira lain kali aja ya. Lain kali, berarti Iya. atau kalau kita yang bikin pertanyaan boleh? buka tadi saya bahasan juga dulu sudah aja kalau ditanyain banyak. Iya, iya. Diajak yang lain aja dulu. Buka sudah bahasan mulai baru berat. aja. Buka bahasan baru. Iya, kita, maksudnya buka bahasan baru kita gitu kan? Ya, dengan yang Mau lain dulu. Pak Bilun? Pak Bilun kan Kalau sudah lelah saya- juga dari tadi. Kalau Iya, saya iya. sudah capek. Ada yang lain memang, ya? Iya. Ya, silakan kalau ya. Saya aja Pak. Pak Abi, saya aja. Ya, Ustaz Alif. Monggo. Serang saya maksudnya. Oh. Serang saya. Enggak, bercanda. Ada ya. Jatuhnya ke kajian aja. Nanti saya coba ajak teman lain ya kalau bisa masuk sini nanti. Siap. Aman damai. Aja temannya Ya. ini. Nggak apa-apa, santai dulu aja Pak Bilun. Kita lanjut obrolan aja tadi mengenai pembahasan dari segi ininya. Apa tuh? Tadi yang mana ya? Sampai mana yang tadi? Apa mau Tadi bahas sunat ya? tentang hitan dulu ya? Perspektif internal dulu aja. Silakan Pak Abi lanjutkan. Hitan itu Tentang materinya sunat ya? tinggi. Sunat itu materinya tinggi. Jadi Bang Bilun nanti kepanasan, biar nggak ada. Ya. Ya, Tadi kan nggak usah. bahasanya memang soal almasi ya sama itu. Sama tentang Ya, almasih memang ya. melebarnya ke situ memang. Tentang urapan. Iya Ya, ya, tadi- Pak Bilun tadi ya. Tadi Ya, Isa. nanti saya ajak teman Isa lain. Saya bukanlah memang Yesus udah capek tadi. memang. Boleh sambil ngajak teman. Jadi Bang Bilun tetap meyakini ya bahwa Isa adalah bukan Yesus ya Bang Bilun. Sebagaimana disampaikan Iya, tadi kalau Gus Lumbai. kalau mengenai hal itu kemarin kan sering saya nyatakan bahwa
sosok Isa itu dengan Yesus itu sebenarnya yang mau digambarkan adalah pribadi yang sama. Karena sama-sama kan disebut Al-Masih. Nah, jadi terhubungnya ya di situlah begitu. Memang kebanyakan orang Kristen itu mengatakan bahwa Isa itu berbeda karena mereka memandang dari sudut ceritanya kan tidak sama. Kemudian namanya juga berbeda. Begitu. Tapi kalau dia terhubungnya yang istilah Al-Masih itu kan begitu. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa samanya ya di situ. Nah, kalau bedanya ya lain lagi itu kan. Ya mungkin ceritanya yang berbeda, tapi seseorangnya kan sama mungkin, Bang Bilon. Ya, cerita Boleh juga saya ngomong? nama. Boleh saya bertanya, Kalau Pak? nama kan ada awalan I ya di Isa. Nah, sedangkan kalau dari kata aslinya itu kata depannya bukan huruf I itu. Mungkin I itu sama dengan Yod-nya huruf Yesus ya. Nah, ada juga yang membaca itu di dalam mengatakan bahwa itu di dalam bahasa Ibrani atau Aramaik menjadi Iso atau Yesu ya begitu. Bukan Iso ya, Yesu. Jadi ada yang mengatakan begitu, tapi saya agak bingung karena saya kalau cari ke kitab-kitab yang berbahasa itu nggak ada begitu, adanya Yesua. Ya tapi Yesua kan itu dari gini Bang Bilun, sama-sama memiliki binti Maryam. Nah ini ya gimana? itulah saya katakan di situ kesamaannya kan anaknya Maryam satu, kemudian yang kedua juga sama-sama disebut Al-Masih. Ya. Nah karena kalau masalah kata Al-Masih itu hanya masalah bahasa. Kalau dibahasakan ke Aramaik dan Ibrani itu ketemunya di situ juga. Begitu. Ya. Dan tidak melakukan lahir tanpa melakukan hubungan biologis, ya kan? Berarti cuma satu-satunya di dunia ini ya itulah Yesus atau Isa gitu. Silakan Bang Dul. Halo, Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Udah kesempatan. lama nih tidak jumpa ini sama Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak untuk teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menyimak yang sempat bicarakan ya, ngobrolin tadi. Ini saya melihat dari apa yang menjadi penjelasan Pak Bilun, Pak siapa ini ya? Bilun. Pak Bilun, ya. Ya Alfa ya. Alfa. Jadi begini Pak, kalau saya menyimak dari apa yang sepintas saya tahu bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu memberikan penjelasan. Di sana ada beberapa ayat yang dimana mengatakan dari seluruh para nabi-nabi Allah itu dijelaskan bahwa mereka itu diurapi oleh beberapa para imam. Sementara kalau kita melihat sepintas dari Perjanjian Baru yang saya kutip, ada beberapa ayat yang saya tidak temukan yang hampir sama dengan Perjanjian Lama. Yang ada adalah beberapa konsep di mana Yesus itu diurapi oleh orang-orang yang tidak jelas keberadaannya. Salah satunya seorang perempuan yang tidak jelas siapa perempuan itu. Jadi konsep Mesias ini di dalam Islam, kalau saya melihat merunut daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, memang pada dasarnya ada memiliki kemiripan dengan orang-orang yang istilah yang digunakan oleh orang-orang non-Muslim atau saudara kita yang sebelah. Al-Masih yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah orang yang memang orang yang mengurapi, ya, yang diminyaki. Nah, konsep diurap ini bukan berarti, kalau dalam konsep Islam itu bukan berarti Allah yang mengurapi Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa justru mengurapi orang-orang yang ada yang menjadi status umatnya. Sementara di Kristen sendiri itu perbedaannya jauh. Ya. Justru Yesus diurapi, ada satu kejanggalan di situ. Justru Yesus itu diurapi oleh beberapa orang yang tidak jelas keberadaannya, tetapi pada dasarnya tadi disebutkan bahwa Yesus itu diurapi oleh
Perempuan kedudukan sundal itu, statusnya ya. menjadi seorang reinkarnasi Tuhan. Nah, ini perbedaannya, Pak. Nah, di dalam surat surat dikatakan di sana bahwa Nabi Isa alaihissalam itu memang tugasnya adalah seorang rasul, ya. Seorang rasul, seorang nabi yang memang harus bertugas untuk mengurapi umatnya. Bukan diurapi oleh Tuhan, tidak demikian. Jadi konsep antara Kristen dan Islam ini bisa kita lihat perbedaannya dan kita bisa menilai apakah siapa sebenarnya di mana titik letak daripada konsep yang bisa kita ambil dari kedua referensi yang ada di dalam kitab. Itu dulu dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, jadi kalau tadi kan dikatakan dia diurapi orang yang tidak jelas itu yang maksudnya di situ ya kan kalau nggak salah itu kan banyak yang mengatakan itu perempuan nakal ya. Karena atau ya pezina atau pesunal atau mungkin tunasusila ya. Banyak penafsiran kan yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan oh itu bukan cuma memang di Alkitab jelas dikatakan bahwa dia bukan seorang yang baik gitu, seorang berdosa ya atau semua manusia ya maksudnya dia orang berdosa ya yang mengurapi Yesus itu kan. Nah tapi itu sebenarnya hal itu kan mirip dengan pembaptisannya juga kan. Yesus itu dibaptis sama-sama dengan orang-orang berdosa. Nah kemudian juga banyak pemahaman orang baptisan itu sebagai pengampunan dosa. Nah, sedangkan Yesus itu dikatakan orang tidak berdosa. Bagaimana mungkin dia juga dibaptis sama-sama? Nah, itu sebenarnya ada penjelasannya. Pada waktu di dalam Alkitab itu dikatakan baptisan itu adalah penyatuan. Jadi penyatuan antara itu dalam kitab Roma ayat Roma 3 ayat 6 ya. Itu di situ dikatakan penyatuan. Nah, jadi pembaptisan itu adalah penyatuan daripada Yesus yang suci dengan orang-orang yang berdosa. Nah, jadi ketika orang-orang berdosa ini disatukan dengan Yesus di dalam pembaptisan di hadapan Bapa itu hanya satu anak ini yang dibaptis, kemudian disalib. Nah, penyalipan inilah penggenapan daripada baptisan itu yang mana dosa-dosa orang ini yang dibawa ke atas salib itu. Jadi kalau mau diumpamakan Yesus itu dibaptis dalam dosa. Jadi ketika dia masuk di dalam air diumpamakan bahwa dia sudah dosanya itu sudah diambil sama dia, sudah jadi satu. Orang berdosa dengan orang benar ini. Nah, jadi waktu Yesus diurapi oleh wanita yang berdosa ini, kira-kira itu sama juga. Nah, tetapi inti daripada pengurapan itu bukan ya intinya itu kan bukan minyaknya itu. Intinya itu esensi daripada pengurapan itu adalah Roh Tuhan, dan di situ Yesus katakan Roh Tuhan ada padaku. Nah, tetapi kemudian diurapi oleh perempuan berdosa ini sama saja menyatakan bahwa dosa-dosa manusia itu mengingatkan kembali bahwa dosa-dosa manusia itu sudah ditanggungkan kepada dia, begitu. Dengan pengurapan itu ya, pengurapan oleh perempuan berdosa itu bukan berbicara Roh Tuhan lagi, mungkin berbicara kehidupan orang-orang berdosa ini yang ditanggungkan atau yang diusap atau ditempelkan ke dia ya, begitu kira-kira. Itu aja. Begitu. Sama dengan pembaptisan itu. Jadi boleh saya counter sedikit apa yang menjadi saya sanggah sedikit, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi Bapak mengatakan bahwa Yesus ketika diurapi oleh seorang perempuan, istilahnya perempuan enggak jelas ya. Berdosa betul. Ya, betul. Berarti pada posisinya orang itu memiliki persamaan bahwa orang itu sudah diampuni oleh Yesus. Kan gitu kan Bapak katakan tadi. Berarti orang mungkin bukan begitu.
bukan berarti di situ dia diampuni, bukan di situ. Dia diampuni itu kan pada waktu dia menjadi percaya, kemudian dia dibaptis, dan kemudian dia mengikut ajaran Yesus itu. Nah, itulah di situ pengampunan, bukan dengan prosesi itu. Prosesi itu hanya menandakan bahwa itu kan kebanyakan dekat dengan orang-orang yang justru berdosa. Bahkan dia sendiri mengatakan dia datang bukan mencari orang-orang benar, orang-orang beribadah ya, tapi mencari orang-orang yang justru berdosa. Oke, saya paham. Supaya kembali ke jalan yang benar itu. Saya contohkan begini, Pak. Saya orang yang orang katakanlah orang yang suci ya, katakanlah saya orang suci, berbaur dengan para penjahat-penjahat kelas kakap. Nah, apakah saya kedudukannya siapa sebenarnya yang lebih tinggi kedudukannya? Apakah saya atau penjahat-penjahat itu? Karena yang jelas, kalau saya mengatakan bahwa penjahat-penjahat itu lebih tinggi kelasnya daripada saya, kedudukannya dari saya, yang jelas ini tidak masuk akal. Karena seharusnya yang mengurapi itu saya, bukan penjahat-penjahat itu. Itu kan istilahnya ya? Itu kan semacam bagaimana ya pernyataan yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Itu yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Bukan untuk mengklaim bahwa bahwa yang dimana ayat-ayat itu adalah salah, tidak, karena memang itu sudah Bapak imani. Cuma kalau kami bertanya di sini, yang jelas itu menjadi pertanyaan besar. Kan begitu, Pak. Halo, silakan, Pak. Ya. Ya, saya kira sudah saya jawab itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat. Waalaikumsalam. Shalom Daeng. Selamat malam Pak Bilun. Bawa oleh-oleh apa ini penunggang kuda ini? Saya lama nggak ketemu Pak Bilun ini. Saya mau kasih oleh-oleh. Daeng Ali. Iya, gimana kabar Pak Bilun? Sehat ya? Ya, sehat. Anak istri sehat ya? Ya, sehat semua. Wah, iyalah. Syukurlah kalau begitu. Iya, saya pernah tanyakan ke Pak Bilun dulu ini beberapa bulan yang lalu, baru ketemu saya mau tanyakan lagi ya Pak Bilun. Mungkin sudah ditanya ke istrinya Pak Bilun, apa tanggapannya ketika Pak Bilun mau masuk jadi mualaf? Masih ingat kan? Ya, belum lah. Oh, belum ditanya. Kenapa belum ditanya? Takut ada yang melayang gitu. Bukan. Kenapa belum ditanya kira-kira Pak Bilun ada apa? Kalau Pak Bilun menanyakan hal yang sama ke saya langsung tanya. Bahkan sebelum Pak Bilun bertanya ke saya sudah tanyakan duluan keluarga saya. Saya tanya gini, gimana kira-kira? Pertanyaan 5 bulan yang lalu yang sangat misteri. Iya, misterius itu. 5 Makanya bulan yang kita lalu, penasaran ini. Penasaran ini hasilnya. Gimana Pak Bilun? Berani ya, kalau Daeng Awi sendiri gimana? Nah, saya pernah bertanya, gimana kira-kira kalau masuk Kristen? Dia bilang, mau nggak berdebat sama Yesus? Katanya kan. Loh, kenapa bisa begitu? Loh, nanti ditanya sama Yesus siapa suruh masuk Kristen, gimana jawabnya coba? Kira-kira jawab apa Pak Bilun kalau umpama Yesus tanya Pak Bilun, siapa suruh kamu masuk Kristen? Mau jawab apa Pak Bilun? Coba. Ya, gitulah. Saya kan ya baca Alkitab aja. Itu aja. Ya. Terus umpama Yesus tanya siapa suruh kamu masuk Kristen? Apa kira-kira jawab Pak Bilun? Ya, kalau saya sendiri kan, karena saya melihat itu kan ajarannya. Nah, ajarannya itu kan ya yang paling ya menyentuh itu kan dia mengatakan kasihilah musuhmu, begitu. Jadi nggak ada orang yang mengatakan seperti itu. Iya. Kalau di mana-mana kan ya itu sangat bertolak belakang itu.
Ya, sebentar kita masuk ke Itu sisi juga itu. salah satunya. Sebentar kita masuk ke sisi ajarannya. Cuma kata Yesus, saya tidak pernah menyuruh orang masuk Kristen. Gimana coba? Berani nggak Pak Bilun berdebat sama Yesus kira-kira? Iya, kalau soal yang itu, ya makanya kalau kita itu kan di Kristen itu kita enggak hanya berpatokan pada satu organisasi atau agama ya. Nah, jadi di situ kan banyak orang Kristen itu yang sekarang ini sembarang aja gereja. Kalau gereja itu sembarang aja. Nah, begitu. Mau gereja A, gereja B itu sama saja. Karena apa? Karena itu kan agama saja. Nah, sedangkan kekristenan itu bukan agama, kan ajarannya. Oke. Begitu. Oke, ajarannya. Tapi Yesus kan tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Bagaimana ini Pak Bilun? Nah, kalau yang Iya kan? itu ya kalau patokan saya ya Alkitab aja kalau itu. Oh, Saya kan Alkitab nggak pakai aja. yang lainnya, iya. Alkitab Oh. aja. Iya, ya. Saya Jadi, percaya bahwa inilah ajaran Yesus yang ada di Alkitab itu. Kalaupun ada yang mengatakan itu sudah dirubah-rubah, ya Sudah. itu bagi saya soal belakangan itulah. Ya. Yang penting kan isinya saya lihat, wah bagus kok isinya. Iya, Saya sendiri tidak. saya sendiri. Iya, nggak apa-apa. Saya Begini, sendiri begini, Pak juga Bilun. memang sebenarnya itu nanti Kristen memang itu waktu mau menikah itu sudah mau menikah gitu. Oh. Sebelumnya apa Pak Bilun ini? Sebelum Kristen apa? Ya, Katolik. sebelumnya saya punya aliran kepercayaan. Wah, aliran kepercayaan. Nah, inilah repotnya nanti Pak Bilun ini. Pasti ditanya sama Yesus. Siapa yang suruh Pak Bilun masuk Kristen? Siapa yang suruh mengikuti ajaran Kristen? Sedangkan di dalam kitabnya Pak Bilun itu tidak ada perintah untuk mengikuti ajaran Kristen itu. Tidak ada kan? Kalau saya sih memang ya dulu juga saya sempat tertarik juga dengan Islam ya. Nah, tapi karena saya itu kan dari latar belakangnya ada apa namanya agama kepercayaan itu dari nenek moyang. Kita kan percaya bahwa nenek moyang kita itu adalah dewa-dewa yang turun sebagai manusia. Parmalim. Waktu saya sebentar bukan begitu. Terus saya bukan itu ya. Terus apa namanya? Saya waktu tanya-tanya soal ajaran Islam kan. Nah, di situ dibilang, "Oh, bedanya itu sama Kristen kalau di Kristen itu Yesus itu Tuhan. Nah, kalau di Islam enggak, cuma nabi." Nah, saya lebih memilih percaya kepada Tuhan yang menjadi manusia karena itulah ajaran kita yang sebelumnya. Kita percaya. Oh, Nah, kita berarti ini ya oke. percaya. Saya sudah paham Pak Bilun, Ya, paham. kami Ada Pak mempercayai Bilun. bahwa Tuhan itu bisa berinkarnasi. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, misalnya Tuhannya itu siapapun Tuhannya itu, dia bisa berinkarnasi. Artinya Pak Bilun mau mengatakan ajaran Kristen ini dekat sekali dengan ajaran dewa-dewa yang diyakini Pak Bilun sebelumnya, ya Iya, kan? saya kira lebih ke situ ya. Kalau Berarti soal dewa, sebentar. Kalau dewa itu kan banyak. Nah, iya, kalau di Kristen itu hampir sama gitulah, atau sama persis lah ya. Kalau di Kristen itu kan satu aja, Yesus ini. Ya, Yesus itu Begitu. tokoh Nah, sentral. memang ada Tuhan Bapa dan Roh Kudus, tetapi kan yang menyatakan diri itu, yang berinkarnasi itu hanya Yesus. Ya, sebenarnya Begitu. Tuhan yang paling utama di Kristen itu Yesus kan. Bapa dan Roh Kudus itu cuma ini saja lah, embel-embel aja lah ya. Saya juga mau dibilang saya percaya Tuhan itu 3 pribadi, nggak ada masalah, memang begitu. Iya, yang kan dekat dengan ajaran dewa-dewa dengan Pak Bilun tadi karena melihat ajaran Pak Bilun sebelumnya lebih dekat kepada. Iya, saya terus terang aja, saya nggak percaya kalau dikatakan Tuhan itu nggak bisa menitis itu, nggak bisa berinkarnasi itu, ngapain Tuhan yang kayak gitu itu. Iya, nggak apa-apa. Nggak masuk logika saya gitu. Nggak apa-apa karena itu dimaklumi karena masih apa namanya sesuai dengan ajaran yang diyakini Pak Bilun sebelumnya, ajaran dewa-dewa. Terus kenapa meninggalkan ajaran dewa-dewa itu kalau masih percaya
begitu kan sama Kalau saja. saya juga sebenarnya saya memang sangat-sangat yakin juga dengan dewa-dewa itu sebelumnya ya. Nah, tetapi kemudian saya melihatnya kalau di dalam kekristenan itu ya ajarannya memang agak Oke. berbeda ya begitu. Ya, enggak apa-apa, enggak usah banyak-banyak karena ada lagi yang mau bicara, nanti saya sedikit aja. Kira-kira Ya, apa yang silakan, menyebabkan silakan. Pak Bilun tidak berani bertanya ke istrinya mengenai rencana Pak Bilun untuk mualaf? Ya, kalau saya mungkin pernah ya saya tanyakan. Cuma ini ya agak ya saya baru ingat memang pernah ya kayaknya. Ya, benar. Nah, saya tanya itu tapi Ya. dibilang apa ya? Kan saya nanyanya begitu, agak Giuseppe berbeda juga ya. Kristen itu. Ya, sebentar kita Iya. Pak Bilun dulu. Kita mau dengar jawaban Pak Bilun Sebentar. ketika bertanya kepada istrinya. Apa jawabannya? Penasaran kita ini 5 Ya, bulan yang saya kalau nanya ke dia itu kan isinya bercanda aja, Ya. canda aja. Ya, saya candanya ya begitu. Gimana kalau kita poligami gitu? Itu bukan. Ya, digampar lah jelaskan gitu. Wah, berarti Pak Bilun mau masuk Islam hanya untuk poligami gitu. Iya, namanya aja bercanda kok, sungguhan Iya, kan. tapi kan berarti ada keinginan dong untuk poligami di berarti kan Islam yang benar Enggak, ya kan. jangan Yang gitu. Jangan enggak berarti boleh ajaran itulah. Islam lah yang sesuai dengan fitrahnya manusia, kan begitu. Kalau mengenai ajaran yang diyakini Pak Bilun tadi adalah kasihilah musuhmu, itu kan mitos aja itu Pak Bilun. Mana ada orang mengasihi musuhnya? Buktinya Pak Bilun, musuhnya kekristenan ini apa? Iblis toh. Iya. Cara ngasih iblis gimana jadi? Iya, kalau Kan dia itu bilang enggak kasihilah ada lah itu musuhmu, sedangkan ajaran yang musuh itu. kekristenan ini kan iblis. Nah, bagaimana caranya mengasihi iblis? Iya, enggak ada itu. Itu kan sesat begitu. Karena itu Itu jelas-jelas iblis itu kejahatan kan, dia membawa kejahatan aja. Dia itu memang sumber dari segala kejahatan. Begitu. Aduh, nice. Mungkin siapa yang lain? Ya, Bang? silakan yang Arif? lain. Saya sudah Tadi kelamaan Kang nih, Kores sudah siapa tadi? berjam-jam. Silakan yang lain. Saya juga mau tanya itu aja Pak Bilun. Silakan ya. Giuseppe itu tanya-tanya tuh seru tuh. UCP speak up. Berarti kita menunggu lagi jawaban Pak Bilun selanjutnya. Silakan yang lain. Ya, sedikit, boleh sedikit Pak tentang kedudukan Isa dalam Islam dengan Yesus di dalam Kristenan. Boleh sedikit saya apa? Ya, sama-sama kan Al-Masih itu. Iya. Sudah dibahas panjang tadi poinnya Bang Rul. Iya. Sebentar, kita sapa dulu itu sebentar Iya. Bang Rul. Itu Pak siapa tadi namanya? Juksipi. Silakan Pak Juksipi. Juksipi, silakan mau meneruskan atau mau bahas tema baru. Boleh saya nuturkan Oke. sebentar? Ya, selamat malam. Selamat malam. Pak Juki. Ini mau Pak bicara Juki, tentang apa punten ini? sebelumnya Pak, saya minta maaf sebelumnya ya. Ini ada sahabat saya, Kang Farhan. Kang Farhan monitor sebentar, Kang Juki. Iya Pak Budawan, Bapakku. Ya. Saya dapat kabar duka tentang abinya, gimana, betul kah? Oh bukan, itu jadi gini, Bapak saya kan lagi sakit. Saya ini lagi di Jakarta, lagi pulang kan. Nah, Jumat saya pulang, memang sakit, kita bawa ke dokter. Sorenya saya masih masuk Zoom di FDLA, bawa sebentar ya, saya lagi bawa bapak saya ke dokter. Ponakan saya yang namanya Gilang itu, saya lagi ngerokok sambil nge-Zoom, manggil gitu, Om, dipanggil Mbah gitu. Saya dengernya Om, Mbah meninggal gitu. Jadi karena teriak kan, jadi karena ada di depan ini kan, depan jalan gitu, salah dengar. Memang lagi saat itu lagi agak kritis ya, agak kritis. Tapi alhamdulillah sudah membaik Pak Budawan. Alhamdulillah banget udah membaik ya. Saya nelpon antum nggak diangkat, waduh ini beneran. Ya udah, Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah udah membaik ya. Besok saya malah berangkat lagi ke Sumatera karena alhamdulillah udah membaik, besok bisa dibawa pulang. Terima kasih Pak Budawan. Ya, makasih Ais, makasih. Jangan suka-suka ngabarin kami ya. Siap, makasih. Siap.
Iya. Dilanjut, maaf Kang Farhan, mungkin ada salah kita Kang Jukivi ya. Jukivi silakan Pak Jukivi, silakan dilanjut. Teman-teman minta maaf ya, ini penting saya pikir. Silakan dilanjut Pak Jukivi. Ya, ini bicara tentang apa nih? Ya, tentang apa tadi ya dengan Pak Bilun ini? Kalau saya sih, Pak Bilun kan menganggap ini ajaran Kristen sangat dekat dengan ajaran dewa-dewa. Apakah Pak Jukivi itu setuju dengan itu? Wah, buka topik lain aja lah. Omongan Bilun itu tidak berdasarkan Alkitab. Ya. Nggak ada itu tafsirnya dia aja. Ya, tadi kan Pak Bilun orang aliran kepercayaan, ajaran dewa-dewa. Ya. Dia memilih masuk. Iya, bagaimana mungkin dia mengaku kepercayaan dewa-dewa tapi kemudian menerangkan Kristen? Kan itu tolol. Enggak. Saya bukan, itu kan orang sudah Kristen, Pak. Dia orang Kristen. Dia bukan. di situ lagi. Dulunya dia ini ajaran dewa-dewa dulunya. Santai Jukipi, santai. Dulunya. Santai. Dulunya. Sekarang dia sudah orang yang percaya katanya kan. Nah, makanya saya tanya kenapa? Karena katanya ajaran Kristen itu ya hampir-hampir mirip lah dengan apa yang dia yakini dia sebelumnya, sehingga dia enggak begitu. Saya katakan begini, kalau saya itu dulu kan saya itu percaya bahwa dewa-dewa itu adalah dewa-dewa itu adalah nenek moyang yang berinkarnasi menjadi manusia. Menjadi Tuhan. Nah, jadi bagi saya tidak masuk akal lah Tuhan itu yang tidak bisa berinkarnasi. Saya mengatakan bahwa Yesus itu tidak begitu. Saya katakan tidak mengatakan demikian, tapi hampir mirip-mirip tadi. Itu kan. Itu saya boleh masukkan pendapat Bang Ali lah yang ada dalam Islam tentang. Ya menurut Pak Jukipi mirip nggak itu Yesus sama dewa? Kata Bang Bilun tadi hampir mirip-mirip. Iya, jangan diitukan begitu. Dimirip-miripkan ya. Mungkin ya ajaran dewa-dewa itu yang meniru konsep bahwa Tuhan itu berinkarnasi. Nah, mungkin setan bisa aja membuat ajaran yang mirip supaya orang mengikuti yang itu ya. Nah, tetapi bagi saya Tuhan yang tidak berinkarnasi itu sangat tidak masuk di akal begitu. Tuhan yang berinkarnasi itu dalam Yesus itulah yang lebih saya pikir lebih masuk akal lah begitu. Ya nggak apa-apa, itu masuk akal. Nggak apa-apa gini Pak Bilun, kita kerucutkan dulu biar tidak melebar, kita kerucutkan ini persoalannya. Iya, mana bisa ada Tuhan kok nggak bisa punya kuasa begitu. Bentar, biar Pak Bilun juga dapat pencerahan. Silogis masuk. Silogis juga seru tuh konsepnya. Yesus ada 2. Biar Pak Bilun dapat pencerahan dari Pak Jukipi.